Kembali lagi kepada saya, Astri Hosiana Sianturi dari Pendidikan Kimia akan melakukan uji coba sederhana pada uji kualitatif lipid tentang uji ketidakjenuhan. Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Sebagai bentuk umum, lipid berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak dan lemak yang memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak ini yang merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Klasifikasi lipid dibagi menjadi 3. Yang pertama, lipid sederhana. Ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, yaitu yang pertama lemak, di mana bentuk ester asam lemak dengan gliserol, dan minyak merupakan bentuk cairan dari lemak. Kedua yaitu lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Kedua adalah lipid kompleks, ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Yang pertama yaitu fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen, misalnya gliserol fosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol. Dan kedua yaitu glikolipid, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine dan karbohidrat. Dan yang ketiga yaitu lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid dan lipoprotein. Ketiga adalah lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid dalam kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Selanjutnya adalah dikatakan asam lemak jenuh, merupakan asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap. Sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya memiliki ikatan rangkap. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk dapat mengidentifikasi asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tak jenuh. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama kertas, yang kedua tisu, yang ketiga isolatif, keempat sendok, kelima pulpen, dan yang terakhir adalah gunting. Pulpen, gunting, isolatif, dan kertas digunakan untuk memberikan tanda pada bahan yang kita gunakan. Sendok digunakan pada saat pengadukan, dan tisu digunakan untuk membersihkan bagian sendok hingga bersih. Kemudian, bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah pertama mentega cair, yang kedua adalah air gula, ketiga adalah kuning telur, keempat minyak telon, kelima minyak jelantah, keenam minyak kelapa, dan yang terakhir adalah air biasa dan betadin. Langkah pertama, teteskan 5-6 tetes betadin ke dalam masing-masing bahan yang sudah disediakan sampai selesai. Langkah kedua adalah aduk bahan yang sudah ditetesi betadin
sampai larutan tercampur merata. Kemudian bersihkan sendok yang digunakan dengan tisu sampai bersih dan lakukan pengadukan selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai semua bahan telah diaduk secara merata. Langkah ketiga, amati apa yang terjadi. Dari percobaan berikut, dapat diamati perbedaan dari setiap bahan, apakah betadin larut atau tidak, serta dapat melihat ketidakjenuhan dari lipid tersebut. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asam lemak jenuh dapat digolongkan pada bahan minyak jelantah, mentega cair, kuning telur, air gula, dan air biasa. Dan pada asam lemak tak jenuh dapat digolongkan pada bahan minyak kelapa dan juga minyak telon. Sekian dari percobaan yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih.